Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan bahas mengenai smartwatch dari brand Gojodok Curve FB032, yang dimana katanya sih untuk smartwatch ini itu memiliki fitur waterproof IP68. Dan saya juga agak sedikit penasaran dengan fiturnya ini, apakah benar smartwatch di harga 150 ribuan sudah memiliki fitur waterproof IP68. Nanti saya akan coba untuk uji smartwatchnya. Kita akan coba untuk siram-siram, simulasikan seperti terkena percikan air, atau mungkin kalian gunakan untuk cuci tangan. Kita akan coba untuk siram-siram dan rendam smartwatchnya. Nanti kita lihat apakah smartwatchnya akan menyala atau akan mengalami kerusakan mesin. Nah, untuk pengujian kali ini saya tuh agak sedikit khawatir dengan smartwatch yang saya pegang ini. Kenapa? Karena ini kan sudah support sama fitur Bluetooth call sama fitur WhatsApp call ya, jadi ada lubang speaker sama lubang mikrofonnya di bagian bodi belakang smartwatchnya. Nah, kalau aku coba untuk rendam ke dalam air, takutnya nanti bakal masuk dan merusak bagian bodi mesin smartwatchnya seperti itu. Tapi ya karena saya juga penasaran, jadi ya gak apa-apa, kita coba untuk siram-siram dulu. Nah, ini saya sudah siapkan untuk wadahnya. Jadi yang pertama kita simulasikan dulu seakan-akan ini terkena percikan air. Entah itu kalian gunakan untuk berolahraga, terus kena keringat kalian, atau mungkin kalian gunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu, atau mungkin ya hujan-hujanan dengan intensitas air yang cukup ringan. Jadi kita coba untuk siram-siram dulu ya ke bagian bodi smartwatchnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik juga untuk membeli smartwatchnya, ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, di kisaran 150 sampai 170 ribu rupiah. Tapi kemarin aku cek itu harganya ada yang sampai di 130-an. Waktu pertama kali rilis, ini kan baru rilis beberapa bulan yang lalu ya. Harga waktu pertama kali rilis itu di 220 ribuan. Kalau kalian beli di harga segitu sih sangat tidak worth it ya. Jadi terlalu mahal menurut saya dibandingkan dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Tapi kalau dapat harga di kisaran 150 ribuan, ini sudah sangat worth it. Ini saya coba untuk siram-siram lebih kencang lagi, lebih keras lagi teman-teman. Kita siram-siram terus nih. Sepertinya nggak ada kendala ya, masih aman-aman saja untuk smartwatchnya. Smartwatch ini memiliki garansi sampai 12 bulan, dan mungkin masih belum banyak yang tahu juga dari teman-teman, termasuk saya sendiri, dengan brand dari Gojodok ini. Saya beli smartwatch ini ya karena memang tertarik dengan harganya yang sangat terjangkau, dan smartwatchnya juga baru rilis beberapa bulan yang lalu. Untuk layarnya ini masih menyala. Sudah saya coba untuk siram-siram dengan menggunakan air. Smartwatchnya masih dalam kondisi menyala. Untuk ukuran layar dari smartwatch ini cukup besar, berukuran 2,01 inch, yang masih menggunakan layar IPS, memiliki resolusi 240 x 296 pixel. Tampilan dari layarnya cukup detail, lumayan tajam, dan warnanya sih bagus-bagus aja ya. Jadi gak ngeblur gitu untuk warna yang ditonjolkan dari layar smartwatchnya. Nah, ini karena masih menyala, kita akan coba untuk rendam lagi. Kita rendam ke dalam air. Nah, ini kita biarkan dulu selama beberapa menit juga di dalam air. Untuk baterainya, ini memiliki kapasitas baterai di 300 mAh. Sudah cukup besar lah ya untuk sebuah smartwatch di harga 150 ribuan. Dalam pemakaian normal diklaim mampu bertahan sekitar 4-6 harian. Jadi ya sudah lumayan lah untuk harga 150 ribuan ini. Memiliki 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Termasuk olahraga berenang pun juga sudah tersedia. Nah, untuk fitur waterproof IP68-nya, katanya sih ini boleh direndam ke dalam air sampai kedalaman 1,5 meter. Selama kurang lebih 30 menit. Tapi tidak direkomendasikan untuk dibawa renang ya. Ingat lagi dengan harganya, smartwatch 150 ribuan mau kalian bawa renang sepertinya agak berisiko teman-teman. Tapi di keterangan dari tokonya tuh ditulisin, ada tulisan ya, boleh dibawa renang tapi cuma dalam batas waktu kurang dari 5 menit aja. Jadi nggak boleh lebih dari 5 menit. Tapi aku nggak tahu sih dan nggak yakin juga apakah smartwatch ini boleh dibawa renang. Karena takutnya nanti bakal mengalami kerusakan mesin. Ya mungkin ya, kalau kita coba bawa renang itu di awal-awal, dia gak langsung akan mengalami kerusakan mesin. Tapi mungkin kedepannya bisa jadi bakal error untuk smartwatchnya.
Jadi untuk smartwatch harga 150 ribuan saya gak rekomendasikan kalian untuk coba smartwatchnya untuk di bawah renang. Kalau cuma terkena aktivitas air yang cukup ringan seperti digunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu, kena keringat kalian, kena tumpahan teh atau kopi, digunakan untuk mandi, itu sih masih aman-aman aja. Jadi ya sekedar terkena aktivitas air yang ringan. Nah ini masih menyala lagi, kita coba untuk rendam-rendam ke dalam air. Untuk desainnya ini sudah memiliki build quality yang solid ya. Kacanya melengkung 3D nih. Tampilan seperti ini sih sudah cukup banyak ya. Di model-model smartwatch 150 ribuan. Ada dari brand Advan. Brand apa lagi ya? Pokoknya sekarang tuh sudah banyak teman-teman smartwatch di harga 150 ribu sampai 200 ribuan yang sudah menggunakan model layar melengkung seperti ini. Ada juga dari brand Aulon, itu juga banyak memiliki smartwatch yang modelnya melengkung atau curve seperti ini. Jadi buat teman-teman juga jangan sampai terkecoh untuk bagian bodinya ini. Kalau dilihat dari jauh ini seakan-akan body smartwatchnya terbuat dari frame metal ya. Nah tapi kalau kalian pegang langsung smartwatchnya ini bakal kerasa kalau memang untuk bahan body dari framenya ini terbuat dari polikarbonat. Jadi bahan plastik yang cukup keras gitu. Cuma finishingnya dia memang seperti terbuat dari bahan metal. Ini masih menyala, tidak ada kendala, tidak ada kerusakan di bagian mesin smartwatchnya. Untuk fitur rest to wake ada sih, cuma untuk fitur tap to wake, cover to sleep, sama fitur AOD itu masih belum tersedia. Ingat lagi dengan harganya teman-teman. Ada satu tombol di bagian sampingnya, untuk tombolnya itu berfungsi untuk tombol crown juga, tapi kalau kita geser-geser di bagian layar depannya itu nggak akan berpengaruh apa-apa sih. Jadi cuma bisa digeser atau tombol crown-nya itu berfungsi saat kita masuk ke bagian menu utamanya. Dan tombol sampingnya itu juga berfungsi sebagai tombol on off, jadi bukan tombol untuk masuk ke bagian fitur menu utamanya. Ini cukup ringan sih dan kelihatan banget kalau dipegang tuh ya bukan smartwatch yang terlalu mahal juga ya. Tapi kalau dilihat dari jauh, kita lihat dari jauh dan kesan pertama lihat smartwatch ini itu pasti kelihatan untuk harganya memang bukan smartwatch di harga 150 ribuan. Karena yang memang untuk kesannya itu mewah dan kelihatan elegan ya. Untuk pencerahan layarnya ini masih manual, jadi ya harus kita atur untuk brightness-nya kalau lagi ada di luar ruangan seperti ini. Menurut saya sih untuk smartwatch di harga 150 ribuan ini worth it, terutama buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali pengen cobain pakai smartwatch. Ini bakalan cocok banget teman-teman. Harganya sangat terjangkau. Fitur-fitur yang ditawarkan sudah cukup lengkap. Desainnya oke, layarnya oke nih di harga 150 ribuan. Cuma mungkin buat kalian yang punya pergelangan tangan yang gak terlalu besar, ini bakalan kurang cocok sih, karena memang untuk ukuran layarnya ini cukup besar teman-teman. Tapi bukan full body, untuk bagian layarnya bukan full layar gitu, ini masih ada frame lebih di bagian samping-sampingnya, cuma bisa kita tutupin dengan menggunakan tampilan watchface yang berwarna hitam, seperti yang lagi saya pakai ini. Nah ini ya, sudah saya coba untuk siram-siram, saya coba untuk rendam-rendam ke dalam air. Smartwatchnya masih dalam kondisi menyala, tidak ada kerusakan mesin sama sekali. Ya mungkin nggak langsung nampak sih, soalnya kan ini kan baru pertama kali saya coba untuk siram-siram, saya rendam juga, jadi nggak mungkin langsung nampak untuk kerusakannya. Tapi sepertinya masih aman-aman aja kok teman-teman. Kalau cuma digunakan untuk aktivitas air yang cukup ringan, kalian nggak usah khawatir smartwatchnya bakal mengalami kerusakan mesin. Ya mungkin itu aja untuk pembahasan mengenai uji coba fitur waterproof IP68 di smartwatch GoJodoc Curve FB032 ini. So buat teman-teman semua jangan lupa bantu subscribe-nya, bantu like juga, dan share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih buat semuanya. Bye bye.